ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawamau, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini PPTQ Himaliyah. Monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, hari semakin hari, tahun berganti tahun dan tidak terasa kita akan masuk ke bulan Zulhijjah insyaallah kalau nggak salah besok. Bidillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semua, diberikan kesehatan serta keistiqomahan di dalam berdakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, terutama kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII yang dulu kita pernah berpuluh-puluh tahun di dalamnya, mengikuti, menjadi pengikut setianya, menjadi rakyat yang sangat taat dan menjadi salah satu atau bagian dari orang-orang yang berperan penting untuk mengembangkan, untuk berdakwah, mendakwahkan, mengajak kepada kaum muslimin saat itu. Jadi memang sasaran kita adalah kaum muslimin saat itu, ya, untuk mengajak masuk kepada Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Hari ini saya ingin membuat sebuah video, semoga tercerahkan tentang masalah keamiran. Amir atau imam pusat Islam Jamaah yang saat ini dipegang oleh Amir yang ketiga, yaitu Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu sudah bukan rahasia lagi, sudah banyak media, sudah dicantumkan juga dalam buku Paradigma Baru MUI, dan juga persaksian-persaksian
ratusan bahkan ribuan para mantan Islam Jamaah LDI. Amir dalam Islam Jamaah, dua kepengurusan dalam Islam Jamaah LDI adalah sebagai roda, sebagai kendaraan mereka untuk berjuang. Ya, ada LDI-nya sebagai organisasi, good, baik, ini baik ya, untuk bangsa, judulnya untuk bangsa. Namun di balik itu kita semua sudah tahu di dalamnya adalah pemahaman Islam Jamaah yang tahun 1970-an kalau nggak salah, 80-an 70-an pernah mendapat peringatan bahkan pembekuan dan pembubaran oleh Kejaksaan Agung. Nah, dan itu dokumennya lengkap, sudah ada dokumennya. Nah, terkait pemahaman itu, sebuah organisasi ini tetap berjalan eksis. Lamkari, Yakari, DH ya, Darul Hadis, Islam Jamaah dan sebagainya, dan terakhir ini adalah LDI. Namun tidak merubah pemahaman, keyakinan, doktrin yang di dalamnya sudah mengakar. Dan kita tahunya saat itu dulu, kita tahunya loh ya. Dulu kita tahunya ya itu, ketika kita baru lahir ya kita didoktrin oleh bapak ibu kita sebagai generasi penerus ya. Apalagi saya, bapak ibu mubalek, mubalighat, ibu mubalighat, bapak mubalek, yang tentunya saya bisa disebut dengan bibit unggul yang sekarang menjadi bibit mumbul. Unggul apa mumbul? Mumbul apa unggul? Nah, di dalam hal itu kita lahirnya taunya adalah ya jamaah, taunya adalah ya kita paling Islam, kita paling paham, kita paling tanda kutip calon ahli surga selamat dari neraka. Tanda kutip ya, tanda kutip. Artinya tanda kutip itu menurut versi kita dulu seperti itu. Sudah bukan hanya saya, insya Allah biidznillah ratusan bahkan ribuan para mantan merasakan hal tersebut. Mulai dari usia yang kecil, muda, sampai usia yang tua, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada yang sampai hijrah itu di usia 70 tahun, bahkan 80 tahun lebih. Ada. Namun karena hidayah mereka keluar. Pemahaman yang paling inti, paling mutlak adalah pemahaman apa? Hidup sekali ini kalau tidak punya imam, maka hidupnya haram. Entah itu sebagai sebab atau entah itu sebagai penyebab. Antara dua hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa sekolah, simbiosis mutualisme. Nah, gini maksud saya. Entah takfir itu untuk melindungi eksistensi keamiran. Takfir sehingga mengkafirkan selain golongannya. Itu untuk melindungi eksistensi kehidupan atau melindungi tetapnya Islam Jamaah LDI ini. Apakah pengkafiran ini sebagai akibat dari sebuah sistem keamiran? Dia punya imam sehingga wujudlah kafir-kafir. Ataukah memang ini kafir ini mengkafirkan selain golongannya ini sebagai pelindungnya, sebagai rentetan paling benar, paling sah, paling ahli surga, paling mendapat tiket dalam surga, yaitu tetapi jamaah, serba paling. Allahu a'lam bishawab. Namun kenyataannya seperti itu, dua hal yang saling kita katakan saling melengkapi, namun saling sesatnya, sama-sama sesatnya. Masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Amir, imam di dalam Islam Jamaah adalah sebagai pengagung, sebagai penyelamat. Dalam keyakinan kita dulu sebagai penyelamat. Sehingga titah dawuhnya, titah ngendikane, titah dawuh adalah sebagai harus wajib ditaati. Sami'na wa ata'na mastata'na. Kami sanggup mendengarkan, kami sanggup mentaati, mastata'na, sakpol kemampuan, semaksimal kemampuan kami. Masyarul muslimin hafidhakumullahu ta'ala.
Sehingga berjalannya terus waktu, Amir berganti Amir tahun 41 katanya menurut dongeng sebelum tidur, dongengnya Islam Jamaah LDI. Tahun 41 berdiri Islam Jamaah. Kemudian sampai tahun 1983 keamiran Islam Jamaah Jokam 354. Dalam hal ini Bapak Haji Nur Hasan, wafarullahullah, semoga Allah mengampuni beliau. Diteruskan putranya yaitu Abdul Zahir Muhammad Syekh Abdul Zahir. Jadi semenjak keamiran itu mau dimakamkan, ketika meninggal dunia langsung didaulat untuk menjadi imam. Jadi memang bahasa mereka atau bahasa kita dulu itu ojo sampai imam dimakamkan lalu sampai terjadi pengkosongan. Ini ya ala sunnah sebenarnya, seperti halnya mengutip kejadian Nabi Muhammad SAW saat beliau meninggal dunia hari Senin, lalu tidak segera dimakamkan untuk menunggu pemimpin khalifah selanjutnya, untuk menunjuk khalifah yang saat itu menurut berbagai sumber sejarah dimakamkan di malam Rabu. Jadi dimakamkan di malam Rabu. Jadi hari Senin lalu dimakamkan besok malam. Dalam rangka untuk membentuk keamiran dulu, membentuk khalifah dulu. Begitu pula dalam Islam Jamaah. LDI Islam Jamaah juga sama. Sebenarnya kalau ada ahli IT mungkin sayangnya saya bukan ahli IT. Seperti ini mungkin dibahas dengan mungkin data-data dan di semacam kayak film sinema gitu. Nah, sumbernya ada dua atau sumber informasinya ada dua. Mungkin digarap lebih bagus, mungkin bisa kronologi mulai dari awal tahun 41 dengan dokumen-dokumen yang ada, dibuat sinema gitu, agak jos kira-kira seperti itu kira-kira. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Lalu beliau meninggal dunia tahun 1983, langsung dilanjutkan oleh putra pertamanya yaitu Muhammad Syekh Abdul Zahir, Bapak Muhammad Syekh Abdul Zahir ghafarallahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya. Daulat menjadi seorang amir. Didaulatlah menjadi seorang amir yang memimpin tapak kepemimpinan dengan dibentuknya keilmuan. Ini mulai karena Bapak Nur Hasan nggak ada. Bapak Nur Hasan itu kan dulunya kan serba iso, ngabei lah bahasanya, multi talent, yo suki, yo pinter, yo bijak menurut cerita. Ahli debat juga menurut cerita. Namun ahli debat ini tidak bisa diwariskan kepada siapapun kecuali beliau menurut cerita. Karena kenyataan yang ada, jamaah-jamaahnya tidak ahli debat. Tidak bisa, tidak mau debat, bahkan mereka selalu menghindar dengan bahasa aku mau Ustaz kok debat-debatan. Nah, itu sebenarnya ya jurus bekicot, masuk ke dalam kepompongnya, ke dalam kerangnya itu sudah aman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Sampai di tahun pemerintahan beliau, keamiran beliau di tahun 2006 insyaallah. Bismillah, saya agak lupa ingat. 2006 bulan 10 kalau nggak salah. Sampai 2006 bulan 9 kalau nggak salah. Bersamaan waktu itu saya ingat betul, saya tugas di sini dapat 4 tahun pas bersamaan meninggalnya beliau. Saya didaulat menjadi, pas tugas itu belum nikah. 2006 belum nikah, saya belum nikah. Baru saya tugas 2 tahun 3 tahun karena tahu sendirilah bibit unggul. Dijadikan wakil muda-mudi daerah. Wakil ketua muda-mudi daerah dan ketua muda-mudi desa. Saat itu saya ingin betul dari musyawarahkan. Padahal saat itu remaja di Tawangmangu, jangan ditanya, remaja di Tawangmangu itu 2000-an 3000-an. Jadi remaja daerah Tawangmangu itu sampai diangkat 3000-an dulu itu. Sampai sekarang masih banyak sih. Bunglonnya juga banyak.
Ada 3.000-an. Ada saat itu 45 kelompok di sini. Hanya radius 10 kilo itu 45 kelompok. Banyak. Saya jadikan ketua, ada 5 desa, wakil ketua muda-mudi daerah. Awal-awal saya jadi MT, sampai saya protes ke daerah. Aduh, saya tuh posisinya kan MT. Oh, enggak apa-apa, ki MT khosois ini. Ini MT beda ini. Khosois MT yang berbeda dengan yang lainnya. Saya dijadikan wakil. Saat itu mendampingi Pak Huda kalau nggak salah ya. Pak Huda sekarang jadi kepala pondok itu. Beliau jadi ketua muda-mudi daerah. Saya jadi wakilnya. Jadi saya diambil. Dan saya di Pasrai juga menjadi ketua muda-mudi desa. Satu desa ada 15 kelompok saat itu, remaja saya ya 500-400-an ada. Kenapa saya ingat betul ya momen itu, pas momen meninggalnya, wafatnya beliau, siapa itu namanya, Muhammad Syekh Abdul Zahir, bapaknya Syekh Khalil ya, bapak mertuanya Syekh Khalil. Jadi kalau kita menyebutkan orang-orang itu jangan terlalu sinis lah ya, kita doakan gitu aja lah ya. Yang kita benaikan ajaran-ajaran tinggalan-tinggalan beliau. Jadi nggak perlu kemudian saya kurang suka juga kemudian di FB ada foto-foto kemudian diolok-olok saat kemudian sakit, itu saya juga kurang respect ya, diolok-olok itu kan sama dengan merendahkan secara fisik ya. Nggak usah. Sahabat-sahabat yang mendengarkan mungkin kan ada lihat itu di FB saat Pak Zahir sakit, saat itu nggak perlu. Itu kayak kurang pas ya. Kalau saat sehat monggo, misalnya pas berdiri, pas ceramah monggo, tapi kalau saat sakit kemudian dengan caption, pasti captionnya adalah hal-hal yang miring, hal-hal yang kurang tepat. Saya kira itu kurang pas ya, kurang respect seperti itu. Inilah yang kemudian membuat orang hijrahnya akhirnya tarik mundur lagi. Kadang-kadang kelakuan kita sendiri yang kurang pas, tidak beradab. Baik tapi tidak beradab, tapi tidak beradab ya, tidak bisa. Lanjut, sampai di tahun itu, tahun 2006, sebelum dimakamkan, seperti kebiasaan yang sudah, yaitu dibentuklah amir saat itu. Dibentuklah amir, didaulatlah Sultan Aulia Abdul Aziz Sultan Aulia menjadi seorang amir. Namun ini dari adiknya. Siapa? Adiknya Pak Muhammad Syekh Abdul Zahir. Ini terlepas dari organisasi yang besar. LDI terlepas dari itu. Dia tidak ikut-ikut itu. Itu bukan urusan. Organisasi tetap jalan. Gitu aja. Karena organisasinya hanya sebagai naungan saja. Berjalan sampai sekarang. Sampai tahun 2025. Berarti kurang lebih berapa tahun itu? Ya 18 tahun ya, 18 tahunan. Ya 18 tahun ya. Saya di sini berarti 20 tahun. Nah, saya 2004 saya di sini, tepat saya ditugaskan di sini 2004 tanggal 8 bulan 8 Agustus ya, 2004 saya tugas di sini. Nah, sampai sekarang berarti kurang lebih ya 20-an tahun, 21 tahun besok insyaallah bismillah. Nah, sampai sekarang dengan berbagai polemik, dengan berbagai permasalahan yang kompleks, sebenarnya bagi kita mantan yang sudah keluar dari Jamaah Jokam 354 LDI ini itu tidak ada masalah. Artinya masalah apa sih? Itu kan masalah dagelan aja. Jadi masalah-masalah yang kemudian di atas panggung, ibarat kita hanya bermain di atas panggung, dagelan-dagelanan, perang-perangan, mikir-mikiran. Nek sing dadi imam, nek sing dadi tim iki. Sebenarnya cuma apa sih? Itu dagelan-dagelan aja. Pada hakikatnya apa yang diurusi? Ya, hakikatnya apa yang diurusi? Tidak ada yang diurusi. Nah, seakan-akan kita itu ya Allah, apa sih yang diurusin itu apa? Nah, ini tentunya beliau sudah sepuh ya, sepuh. Semoga sehat Abah ya. Dan yang paling penting semoga menyadari sebelum ajal menjemput, sebelum meninggal dunia, menyadari akan kesalahan, rujuk ilhaq, kembali kepada kebenaran Islam rahmatan lil alamin.
Seperti biasa, karena saat ini mantan selalu membahas tentang keamiran-keamiran, tentunya akan terusik juga. Tentunya akan terusik juga, ya. Bagaimana maksudnya? Gini maksudnya. Beda dengan kasusnya Manro Hasan, beda dengan kasusnya atau saat masa Manro Hasan atau masanya Bapak Abdul Zahir, beda. Kalau beliau mantan-mantan nggak begitu bersuara. Ketika zamannya Pak Ubaidah, ada namanya Bapak Bambang Irawan, Pak Haji Bambang Irawan, Pak Bronto dan lain sebagainya. Namun media tidak sebesar ini, belum ada media-media seperti ini. Oke, sehingga kita hanya menerima satu informasi dari keamiran yang resmi, sehingga dengan banyaknya fitnah-fitnahan, pengen tadi pemimpin lah, pengen dipek mantu lah, pengen ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi setelah kita keluar, tidak ada, ternyata itu hanya sebuah fitnahan saja yang dilimpahkan kepada Bapak Haji Bambang Irawan, Haji Bronto dan lain sebagainya. Sementara di masa-masanya Pak siapa itu namanya, Abdul Zahir Muhammad Syueh, itu juga belum seramai ini. Itu di tahun 2007 2008, masa keamiran sebelum meninggalnya Pak Abdul Zahir itu telah sudah. Oh ya 2007 berarti sudah meninggal. Kemudian keluarlah namanya wakil amir. Dulu menjadi wakil amirnya Pak Abdul Zahir, ya, yaitu Bapak Haji Abdullah Illiyin, Abdullah Mabrur Illiyin, yang biasa kita kenal dengan Bapak Mauludin. Tapi saat itu masih sama. Ya ada SMS lah. Saya dapat SMS jam segini, saya kelingan. Waktu itu saya punya HP jadul. Ya, kalau sekarang katakan jadul, kalau dulu bagus lah. HP saya saat itu Nokia 2300 atau 2500 itu ya. Nah, tak buka itu. Sekurungu kabar urung. Pak Lek saya yang jadi pengurus daerah di Indramayu sampai sekarang. Ini Pak Mauludin lagi dulu nggak ada dinonaktifkan, dilereni kontobat, terindikasi melebu salapi. Langsung saya telepon itu, pilih ceritanya pilih, yo informasi nih ngono. Dan Pak Lek saya kan dekat dengan orang pusat, di barat, tapi di barat. Bahkan menantunya penerobos pusat Pak Amiruddin almarhum ya. Pilih. Yo ini hati-hati awakmu ya. Nggih, siap. Tapi hanya SMS saat itu. Hanya SMS. Nah, sudah, kita hanya menerima. Bahkan sampai dibilang, wah, tadi tukang ojek, deblek, tukang pijet dan lain sebagainya. Terus berkembanglah terus. Tapi Pak Mauludin ini juga banyak yang ikut sebenarnya. Ada banyak yang keluar sebab Pak Mauludin ini melalui Pak Mauludin banyak yang keluar. Tapi tidak seheboh sekarang. Berjalanlah waktu 10 tahun kemudian, 2017-2018 ini adalah gelombang hantaman yang cukup besar yang menghantam kepada Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Islam Jamaah. Nah, yaitu dengan keluarnya ulama-ulama pusat yang telah disekolahkan ke Saudi Arabia. Metu rek. Nah, akhirnya diikuti oleh para mubalik kelompok desa daerah. Lah inilah yang mungkin akan menjadi kekisruhan tersendiri tentang siapakah yang menjadi amir selanjutnya. Kenapa seperti itu? Karena kita suarakan terus. Dan bahkan di
gelombang 2018 ini tidak berhenti. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang lama-lama dulu ikut bergabung. Pak Mauludin sekarang ikut, Mas Adam Amrullah, Imam Nasai, dan sebagainya. Ikut menyuarakan satu kata, satu visi, satu misi. Bukan, jangan diartikan merusak jamaah, jangan. Tapi lebih pada menyadarkan. Pengen nyadarakan. Ngoten nggih. Ampun suudon ya, jangan suudon. Tapi pengen menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Ya. Lalu apa yang terjadi saudaraku semua di sini, dan info-info ini valid bahwa di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI, di dalamnya saya tidak mengatakan organisasi good, organisasinya good, baik, ya. Tetapi di dalamnya di Islam Jamaah yang disebut dengan Islam Jamaah, sebuah keamiran sistem keamiran ini yang mulai diacak-acak oleh mantan dengan berbagai isu kepemimpinan. Bukan fitnah, bukan fitnah. Karena mantan itu punya teman-teman yang ada di dalam. Tidak punya secara keikatan, enggak, tapi banyak yang memberikan informasi. Mulai dari dalam sendiri. Mulai dari sempalan-sempalan Islam Jamaah. Mbah Tojin dan kawan-kawan. Ini Mbah Tojin jangan diremehkan. Saya kemarin dapat informasi itu dari grupnya saja itu ada 300-an orang, dan itu orang-orang yang orang-orang lama. Dan kabarnya Allah alam kayaknya nggak jadi nih kayaknya. Soalnya Bung Lonnya belum dari informasi lagi. Di akhir bulan ini akan ada pertemuan persiapan untuk pengangkatan amir jamaah di dalam jamaah. Karena memang dia tidak mau memisahkan. Secara dia masih bernaung, tapi membuat jamaah sendiri, tidak mengakui jamaah atasannya karena dianggap tidak meneruskan, tidak menetapkan kemurnian yang di bawah Haji Nur Hasan Ubaidah, tanda kutip tidak memakai Mbah Tojin, karena satu-satunya perantara penerus kepahaman jamaah sesuai dengan mangkul makna arti. Mangkul makna arti namanya MMA. Kalau kan mangkul musnad mutasil, ya ditambahi 3M 2MA. Mangkul makna arti. Itu saat ini dipegang oleh Mbah Tojin. Terlepas dari itu, di dalam eksternal Islam Jamaah sendiri masih banyak siapa kandidatnya. Kemarin saya ngobrol sama seorang bunglon, mau balik juga cerita terus apa ya mas, saya tadi amir, saya katakan aku ora peduli sing dadi imam sopo tidak bergeming bagi kami, tidak kemudian kita kembali, tidak selama dia tidak merubah akidahnya. Apa kira-kira nek sampean amire Fawas nek ngomong konco-konco Pak Khalilan konco-konco sampean barang apa balik? Enggak juga. Apa nek amire ini balik enggak. Kita sudah nyaman di luar. Ya, kalau membuat tanzim seperti itu, model seperti itu. Nah, kalau pengen loyal, ya lanjutkan takfirimu. Nah, kalau takfirnya dihilangkan, ya nggak loyal seperti itu. Nah, kalau nggak loyal, apa yang diambil? Kan memang si malakama, kalau diluruskan, misalnya nanti amirnya adalah Fawas, diluruskan, bubar. Kalau nggak diluruskan, dia mempunyai beban mental, sebuah amanah ilmu. Makanya lah sudahlah. Kalau saya slow bebas, los, nggak pakai dol, los toh. Nek dol harus dandani malah. Jadi itu, saudaraku semua. Ada beberapa kubu yang kita lihat, setidaknya ada kubu 4 atau 5
atau 4 lah paling tidak, 3 sampai 4 yang siap bertempur untuk meraih atau untuk merebut keamiran sewaktu-waktu yang mungkin nanti suatu saat akan berhenti atau penggantinya atau penerusnya. Dan itu sudah ma'ruf, ada beberapa calon yang sudah ada kubu dalam anaknya sendiri, Fawaz. Ada yang menyuarakan dari keluarganya Pak Thohir. Nah, karena ini nggak sehat, ini valid juga. Jangan sampai nih dikuasai nih. Kan memang semua statusnya menantu. Pak Iwan menantu, Syekh Khalil menantu, siapa lagi menantu yang muncul dari darahnya aslinya. Kan nggak begitu nampak. Akhirnya dinonaktifkan semua. Kabar yang kemarin, setengah tahun yang lalu sempat saya kabarkan, semua menantu atau anaknya Pak Thohir dinonaktifkan untuk memperkecil persaingan keamiran nanti. Valid lah. Ini 1000% valid lah. Untuk menepis, untuk mengurangi calon-calon pertimbangan jamaah. Pertimbangan wakil 4 dalam memilih keamiran. Masih ada berapa? Ada banyak. 1. Yang kemudian yang kedua, yang terdekatnya. Siapa yang terdekatnya? Keturunan selanjutnya adalah misalnya terdekat Pak Yusuf. Terdekat lagi ada namanya Jerry. Ya. Karena itu pernah saya dengar sendiri bahwa misalnya Mas Jerry itu ketika dulu saya daerahan selalu kadang-kadang oleh Lukman itu mengatakan, iki loh, keturunan iki loh, sing persis Bapak Ubaidah. Watak-wataknya seperti Bapak Ubaidah. Dulu sebelum Mas Fawaz balik dari Makkah. Allah alam bisawab, kita nggak tahu apakah nantinya siapa, tapi setidaknya 3 itu. Udahlah, itu nggak lepas itu. Insya Allah hampir kita di angka 80%, insya Allah di antara 3 itu. Kayaknya nggak meleset dari itu. Siapa? Kalau selain 3 itu siapa? Kan nggak ada itu ya. Makanya saudaraku semua, inilah yang kemudian ditunggu-tunggu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana kalau yang mimpin nanti di antara 3 itu? Adakah efek buruk dari jamaah? Apakah efek baik? Karena 3-3-nya ini saling mengkhawatirkan. Saling khawatir. Kalau ini jadi amir, waduh, ini tanamannya CRK ini. Terutama yang lulusan Mekah itu dianggap tanaman CRK. Yang meninggalkan tanaman di sana, JRK masih meninggalkan bibit di sana. Yang akan memporak-porandakan Quran, hadis jamaah. Secara mangkul makna arti, mangkul mustad mutasil. Itu hiruk pikuk keamiran. Sehingga satu sama yang lain, karena tidak bisa dilobi. Kalau di negara kan ada lobby-lobbyan itu. Lobby tim suara nih, lobby tim penghitungan suara. Enggak, sekarang lobby-lobbyan cari muka. Orang-orang yang dianggap nanti akan bisa membawa, nanti akan mempunyai suara dalam musyawarah penentuan amir, didekati. Dan tentunya basah, saudaraku, ya. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tentunya basah. Model seperti itu basah semua. Artinya basah itu basah ya. Jalan nih, gak ada duit rek. Ratusan juta bahkan miliaran. Nah, jadi itu bukan rahasia lagi. Artinya semua orang tahu.
Siapakah dia yang menjadi amir saat nanti Bapak Sultan Aulia sudah tidak mampu menjadi amir? Bismillah, pokoknya di antara tiga itu. Saya kok berkeyakinan 80% keyakinan saya. Lalu efeknya bagaimana dan bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Semoga saja berdampak baik terhadap kesadaran, pemahaman, kekeliruan, kesesatan Islam Jamaah Cukam 354. Sementara kita mantan di luar hanya memantik, memancing. Jangan dikatakan saya adu domba, ya enggak. Saya tidak adu domba, saya sedang menjelaskan. Dan saya punya solusi itu. Solusinya apa? Kembali kepada manhaj yang benar, kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Kalau mau tanzim seperti mau berkembang, buatlah tanzim seperti teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di Nahdlatul Ulama, di Persis dan lain sebagainya. Yang tidak ada masalah karena memang floor dia ya satu organisasi, yaitu kepemimpinannya. Buat cari lowongan-lowongan untuk beramal soleh. Kalau misalnya Muhammadiyah, dia banyak di dalam sosialnya, menolong kesehatan sosial pendidikan. Kalau di NU banyak mencetak para kiai-kiai muda yang ahli dalam lughah, ahli dalam ilmu-ilmu nahwu sharaf dan lain sebagainya, dalam bahsul masail, para kiai-kiai bahsul masail, pakar bahsul masail. Lah kalau LDI Islam Jamaah gampang, cari yang lain, cari sesuatu lowongan-lowongan yang bisa mewarnai dakwah Islam di Indonesia ini. Tidak harus mengkafirkan. Jadi mengkafirkan itu bukan suatu kebanggaan, ya. Jangan mengatakan kita berbeda kok. Beda kita adalah mengkafirkan dan menganggap paling benar. Itu bukan istimewa itu. Justru Anda akan dihujat. Justru Anda akan diluruskan. Justru Anda akan mendapatkan dosa. Jadi masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yuk. Terus semangat dibangun. Siapa nanti keamirannya, siapapun itu, bagi mantan tidak bergeming sedikit pun. Mantan akan selalu menyuarakan kesalahan dari golongan Islam Jamaah LD juga 354, siapapun amirnya. Tidak berhenti, terus akan menyuarakan. Apakah direspon atau sama MUI atau pihak negara, itu bukan urusan kita. Yang penting kita mengajak, walhasil binillah au bi'aunillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang-orang yang kemudian dia mau membuka akal sehatnya, akal warasnya, dan akal selamatnya, dan akhirnya mereka menyadari akan kesalahan tersebut. Jadi saudara semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, yuk terus semangat berdakwah. Kita tidak terpengaruh siapapun amirnya. Nanti kita lihat aja bom waktu. Karena saya lihat dari satu sisi ada hal-hal yang ketika dipilih ini akan ada bom waktu di sini. Ketika dipilih ini maka ada meledak di sini. Ketika dipilih ini akan meledak dua-duanya. Ya, itu kita lihat saja. Sudah tampak di depan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك